好，大家下午好大家今天都在哪儿呢？teman-teman pada di mana？在公司还是在家里？di kantor atau di rumah？好，那欢迎大家参加今天的回答问题节目。welcome ya teman-teman ke program menjawab hari ini。我先看一下班长给我寄的问题呀，saya lihat dulu pertanyaan dari 班长。好的。有的在家里，有的可能在公司呀。ada yang di kantor, ada yang di rumah。好，谢谢同学们的反应。Sambil saya share screen dulu。好，我们来看一下星期五的问题。kita lihat dulu pertanyaan dari hari Jumat ya, 星期五的问题。我看一下。pertanyaan dari VV. Ampai bisa dipakai untuk mengatur jadwal. Ya, benar. Betul. Ampai itu bisa ngatur jadwal, ngatur urusan, itu namanya ampai ya. 等一下，我给大家写一下安排。我的笔不见了，等一下啊，teman-teman ya。好，我们看一下啊，安排。teman-teman sudah belajar apa belum ya? Saya lupa ya. Pai. Painya pai berbaris. An pingan de an pai. Bisa pengaturan, bisa juga mengatur ya. Jadi ada dua arti tergantung konteks kalimat. 比如说刚才我说什么misalnya kita bilang ngatur urusan ya. Kan orang bilang, oh, 请你帮帮忙 misalnya ya, contoh orang minta tolong kita ya, 请你帮忙这件事 gitu ya, hal ini tolong kamu bantu. Terus kita bilang, 好好，我安排一下，安排就是这个安排。Terus selain yang mengatur dan pengaturan untuk jadwal, untuk hal atau urusan, 像安排时间，misalnya 哦，这个星期我很忙。misalnya contoh ada orang mau minta tolong apa, tapi kita bilang, 这个星期我很忙，minggu ini saya sangat sibuk ya. 下星期我安排一下 ya. 下个星期我安排时间. Minggu depan saya atur waktu, 安排时间. Jadi bisa dipakai untuk 安排时间. 安排. Mungkin di kelas sudah dikasih pinginnya. Ini lebih ke huruf Mandarinnya ya. 时间大家也学过了是吧? Waktu juga teman-teman sudah belajar ya. 安排时间. 安排事情 itu hal urusan. Nah, selain itu dia bisa untuk ngatur yang dalam arti abstrak ya. Abstrak misalnya ini adalah yang terbaik gitu ya. Kita bilang, oh ya, apa yang terjadi hari ini, kalau teman-teman mungkin ada yang, ya maksudnya ada mindset bahwa apa yang terjadi itu yang terbaik ya, seperti doa panjang buat kita semua, biarlah yang terbaik yang terjadi buat kita semua. Jadi begitu kita meyakini itu, ya kita akan terima ya apapun yang terjadi. Nah, kita boleh bilang dalam bahasa Mandarin, 这是最好的安排，这是最好的安排。安排nya bisa abstrak gitu ya, hal-hal yang terjadi sama kita. Kalau kita bilang ini yang terbaik, ya kita akan terima dengan ikhlas itu ya. Jadi mungkin sehari-hari kita akan dengar orang bilang, oh, 没事没事没关系，这是最好的安排。这是最好的安排. Jadi konteksnya umum ya. Bisa artinya, oh, pengaturan kamu benar-benar bagus banget. Misalnya saya datang, kamu aturin hotel segala macam. Itu berarti konkret ya. Nah, tapi abstraknya ya mungkin hal ini terjadi sama kita, terus kita meyakinin, dan hal itu kan abstrak seperti itu. Jadi bisa dipakai dua konteks ya teman-teman. Jadi 大家可以说这是最好的安排。
这是最nya paling 最好的安排，最 paling ya. Pengaturan yang paling baik artinya ya apapun yang terjadi inilah yang terbaik ya. 这是最好的安排. Silakan mau screenshot, saya mau ganti halaman ya. 这是 ini adalah 最好的安排, pengaturan yang paling baik. Artinya yang seperti yang kita bilang. Jadi memang nggak bisa translate langsung. Biarlah hal yang terbaik yang terjadi gitu ya. Nah kalau kita translate agak bingung di bahasa Mandarin. Nah mungkin apa ya kita akan bilang 这是最好的安排. Ini adalah hal yang terbaik yang terjadi sama kita semua ya. 这是最好的安排. 好, silakan di screenshot dulu. Saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Linda. Kalau suruh orang duduk diam, bisa ya seperti ini. 你会坐着吗? Mau minta dia duduk diam ya. 你能 不是会. 会 itu nanti ya ada satu grammar yang saya ringkasin ada 会能可以. Itu nanti kita bahas di kelas. Tapi di konteks ini kita kan mau minta orang untuk duduk diam gitu ya. Jadi bolehkah kamu gitu ya, kayak bahasa Indonesia kita bilang bolehkah. Nah, ini akan lebih cocok pakai neng. Nah, ni neng kalau diam-diam kita boleh bilang 安静的坐着吗? 你能安静的坐着吗? 坐着, 着-nya benar, cuman saya tambahin dari struktur kalimat sama kosakata ya. Oke, jadi Ibu Linda bilang, kamu bisa nggak duduk diam gitu ya? Jadi mungkin dia mau minta orang untuk duduk diam. Nah, bahasa Mandarinnya boleh begini. Tapi nggak pakai hui ya, pakai neng. 你能比如说，你能安静就是刚才的安静，安静 itu quiet, diam ya, 安静的坐着嘛. Kayak gini ya, nanti saya kasih gambaran kondisi 坐着嘛. Ma-nya di bawah ya, teman-teman nggak cukup. Bisakah kamu gitu ya? 你能安静. 安静 ini diam, silent. Bisa juga sebenarnya tenang ya. Kadang-kadang beberapa konteks. Te-nya ini 坐着, sorry, ini belum ada pinyin. 坐-nya duduk. Ce-nya yang partikel yang kita pelajari kemarin. Ya. Ibu Linda formatnya sudah benar, cuma sedikit saya tambahin diam sama hui-nya diganti neng. Ya. 你能坐着吗? 也可以. 你能坐着 itu berarti dia lagi jalan-jalan terus duduk-duduk. Ya, itu doang. Tapi kalau misalnya ibu mau bilang diam dan duduk gitu ya, artinya duduk diam jangan bergerak-gerak. Nah, ini silakan ya. 你能安静地坐着吗? Misalnya orangnya tuh lagi nungguin sesuatu, panik, terus kan ada orang begitu ya, lagi ada nungguin kabar atau apa, nungguin sesuatu, dia panik, terus dia pasti jalan ke sana kemari dan raut mukanya teman-teman bisa lihat gelisah. Nah, begitu kayak gitu kondisinya kan kita pengennya dia duduk diam, misalnya contoh ya. Nah, maka teman-teman boleh kasih kalimat ini ya. 你能安静地坐着吗? Boleh nggak kamu duduk diam tenang gitu ya, supaya nggak lalu lalang di depan kita, mungkin kita juga pusing dibikin dia, contoh ya. 你能安静地坐着吗? Seperti itu. Saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Ayu. Ayu Jonathan, dia tanya, 老师 kata yo ini apakah termasuk verb? Kok ditambah ce? Iya, yo ini, yo yang kita tahu, ini bisa artinya punya, mempunyai, dan memiliki. Mungkin teman-teman suka translate-nya dengan ada, benar ya? Ya, 我有三个姐姐, saya ada 3 orang cici gitu ya, 3 个姐姐. Nah, di situ ada itu seolah-olah emang kata kerja ya gitu ya. Iya, dia adalah kata kerja Ibu Ayu ya, karena artinya punya, mempunyai, memiliki. Sehingga kita bisa tambahin ce. Contoh, 我喜欢巴厘岛. Saya suka Pulau Bali gitu ya. 因为巴厘岛有着
其他城市没有的风味，风味itu khas daerahnya gitu ya. 有着 mempunyai memiliki dan saya pengen lebih artistik, saya ngomongnya begitu ya. 有着 saya suka Pulau Bali, udah 3 kali saya ke sana masih pengen ke sana, 因为它真的让人感觉到不一样，它有着独特，独特 itu spesial ya, beda dengan yang lainnya, itu namanya 独特。它有着独特的风情也可以apa budaya masyarakat ya mungkin ramah tamahnya si masyarakat setempat dan ya mungkin ada teman-teman yang orangnya feeling ya kayak saya ke satu tempat berasanya beda. Nah, itu maksudnya ya, 有着 memiliki ya. Itu tempat. Terus kalau orang juga boleh sebenarnya ya, 比如说我很喜欢那个老师 ya, saya sangat suka guru itu. 他有着很 nice，有着很温和的脾气，misalnya 温和 itu apa namanya sabar, tidak marah-marah itu namanya ya. Pici adalah apa temperamen. Jadi pici itu bukan marah ya, temperamen itu warna orang. Jadi ada orang yang ramah, ada orang yang memang dia sifatnya memang agak temperamen tinggi gitu ya, pici seperti itu ya. Yo. Jadi yo ini saya konfirmasi dia adalah verb. Sehingga kadang-kadang dalam kalimat-kalimat yang artistik terus kita mau nekanin apa bahwa memiliki gitu ya. Nah, boleh pakai 有着. Tapi teman-teman tidak semua kalimat diubah ke 着 ya. Bukan, dia partikel yang memang untuk menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung saat itu. Silakan teman-teman ingat saya melukiskannya dengan sebuah video di depan kita. Jadi terjadi saat itu. Makanya di atas, 你能安静地坐着吗? Orang itu di depan saya ya, berarti videonya sedang berputar. Terus saya bilang, boleh nggak kamu duduk diam di depan saya sedang berlangsung. Begitu juga 有着, saya lagi lukisin ke orang supaya teman-teman dengar, oh ya, misal teman-teman yang belum pernah ke Bali, contoh ya, saya bilang, 我很喜欢巴厘岛，因为它有着独特的风情, apa karakteristik yang sangat spesial. Supaya teman-teman di dalam otaknya teman-teman tuh terputar satu video gitu. Tapi tidak semua kalimat teman-teman ubah pakai partikel ce ya. Nah, itu maksud saya. Karena ada beberapa teman-teman yang kirim kalimat ke saya yang tadinya kalimat ini nggak perlu ce. Dia pakai ce. Jadi nggak terlalu cocok ya. Nah, itu memang butuh baca, butuh juga nonton. Oh, ini dia pakai ce. Sama kemarin yang saya jelasin di kelas bahwa oh teman-teman, kalau konteks ini silakan pakai ce. Itu yang saya highlight. Memang tidak semua konteks ya. Nggak apa-apa, memang belum dapat feelingnya. Jadi teman-teman masih meraba-raba. 没关系, justru dari teman-teman bikin kalimat, latihan, terus misal salah. Oh, jadi paham ya. Oh, konteks ini berarti nggak usah pakai ce. Kalimat biasa aja ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Cindra. Oh, ini kemarin yang saya udah jawab di kelas ya. Apakah arti statif itu sama dengan pasif? 不是, Ibu. Kita ada contoh kalimat pasif di bahasa Mandarin itu pakai pay. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, misalnya 我的东西被小偷偷走了. Barang saya dicuri oleh si pencuri ya. Pay, di gitu ya. Tapi yang statif yang di modul kita yang kita pelajari ini bukan pasif, 它不是. Dia itu adalah kondisi tidak bergerak, action, kata kerja yang dia lakukan berterusan, continuous. Mungkin kelas hari Minggu belum sampai ke format kelima ya. Jadi continuousnya, berterusannya, kondisi itu berterusan sehingga seolah satu video di depan kita. Mungkin itu yang saya bisa kasih tips ya untuk job. Jadi itu namanya statif, Ibu. Kalau pasif yang tadi ya di, misalnya 我的东西被小偷偷走了 gitu ya. Barang saya dicuri sama si pencuri ya. P-nya ini, teman-teman. Ini akan, nah kalau di sini P mungkin teman-teman perlu kasih arti adalah kata untuk partikel pasif ya.
karena dia nggak bisa diartikan ya. Jadi kata untuk partikel pasif. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita bisa latihan kalimat seperti ini. Dan nggak semua kalimat juga diomongin aktif terus tiba-tiba teman-teman suka ubahnya di pasif. 也不是每个句子都kita ubah gitu ya. 我们换到partikel pasif P. Kondisi-kondisi tertentu dan itu dibutuhkan maksudnya ya kalau enggak ya normalnya kita ngomong begini ya begini aja ya gitu maksudnya jadi nggak usah semua kalimat begitu pelajari P langsung semua ganti ke P ya puyung ya puyau ya jangan juga jadi kalimatnya jadi monoton ya seperti itu ini P. Menjawab pertanyaan Ibu Cindra. Terus saya lanjut ya pertanyaan dari Ibu Kenija. Kalau pintu maaf selalu terbuka untukmu, apa loh sih? Ya, kalau bahasa Indonesia kita ngomongnya pintu maaf ya. Kan kemarin kalau nggak salah saya kasih contoh, pintu rumah saya selalu terbuka untukmu. Terus kita karena mempelajari kaizhe, nah maka di situ perlu banget kita pakai partikel zhe ya. 我家大门永远为你开着. Benar nggak? Teman-teman masih ingat yang ikut kelas hari Jumat kalau nggak salah ya? Ini sudah. Halo, Ma. Ya, oke. Sudah ya. Halo. 谢谢. 同学们的反应, saya boleh lanjut tadi. Oh, pintu maaf ya. Nah, ini udah. Ya, jadi kalau itu iya pakai pintu ya. Jadi pintu rumah saya selalu terbuka untukmu gitu ya. 我家大门永远为你开着 pakai 着. Nah, kalau di sini pintu maaf, kita juga nggak bisa translate, maksudnya pintunya ditaruh untuk maaf gitu ya. Kalau gitu saya akan mentranslate sesuai cara ngomong di bahasa Mandarin. Cara ngomong di bahasa Mandarin berarti hati yang memaafkan gitu ya, bukan pintu maaf. Seperti itu kira-kira. Jadi memang nggak semua ditranslate. Kayak teman-teman kalau masukin ke Google itu dia akan sedikit bingung, ngaco. Kenapa? Karena dia translate berdasarkan kata-kata yang kita masukin ya. Nah, tapi kalau manusia kan, oh mau ngomong gini ya, artinya begini. Nah, di bahasa Mandarin, cara piauta itu menyatakannya, cara ekspresinya itu seperti apa. Nah, itu yang teman-teman perlu pelajari. Cara pelajarinya gimana? Kalau nggak baca buku, ya nonton. Ya, nonton tuh paling cepat. Soalnya kalau baca kan benar-benar aktif ya, teman-teman perlu baca. Nah, tapi kalau nonton enaknya adalah ada audio, ada video, ada suara ya, audio ya. Jadi teman-teman bisa oh iya dengar, oh cara ngomongnya begitu ya, seperti itu ya. Oke, jadi pintu maaf selalu terbuka buat kamu. Mungkin saya akan bilang apa ya? Memaafkan itu adalah 宽恕. 原谅 boleh nggak, Laos? Boleh. 宽恕 ini lebih apa namanya? Kita bilang tata bahasa gitu ya. 宽恕 的心, 一颗宽恕的心永远为你, wah pas lagi ya. 永远为你, oke, 为你而在 boleh. Selalu ada buat kamu ya, cai-nya ada. Saya kasih pinin dulu. 一颗宽恕的心永远为你, 而在 titik. Ini koma ya. 一颗 ini adalah kata satuan untuk hati. 一颗心 sebuah hati. Ini kata bilangan untuk hati. Nada satu ya ke. 一颗宽恕 ini adalah memaafkan.
Kalau teman-teman pernah tahu Yuan Liang, benar nggak? Nah, Yuan Liang itu bahasa sehari-hari ya. Wo Yuan Liang le ta, wo Yuan Liang le ni. Ya, saya sudah memaafkan kamu. Nah, kalau Kuan Shu itu ya bahasa yang lebih literasi, lebih tata bahasa seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau dipakai untuk istilah-istilah tertentu, kita perlu pakai Kuan Shu. Kayak ini istilah tertentu kan ya. Ini I ya, I satu. Sebuah hati yang memaafkan gitu ya, sebuah pintu maaf, 永远 selama-lamanya. Wei nih, demi kamu ya teman-teman, kita udah pelajari wei. Wei nih, ini adalah partikel. Partikel dia dia kayak di dalam kalimat itu dia butuh disambungin, kalau nggak bisa ya. Wei ni zai, nggak bisa dia wei ni zai. Nah ini butuh memang banyak jam terbang ya teman-teman, banyak baca, banyak dengar, baru paham, oh dipakainya begitu ya. Nah ini partikel ya. Wei ni zai. Zai-nya berada, ada ya teman-teman, masih ingat ya, berada, keberadaan. Jadi sebuah hati yang memaafkan akan selalu ada buat kamu ya. 永远为你而在. Ibu Kenija ikut sore ini, semoga pas banget ya Ibu ya, bisa dapat 6 huruf jadi bawahnya bisa pas ya. 一颗宽恕的心永远为你而在. Bahasa Mandarin banyak yang begitu teman-teman ya. Banyak yang mereka itu ciptain tapi bisa pas, misalnya kayak gini 6 huruf jadi bagus gitu. Soalnya kayak satu apa ya, istilah gitu ya, bukan kalimat biasa. Jadi 一颗宽恕的心永远为你而在. Oke ya. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Oh, yang Jumat sudah selesai. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya buka pertanyaan hari Minggu ya. Tadi ada Yuan Liang ya. Mungkin sekalian saya tulisin ya. Yuan Liang 是这个 Yuan. Yuan Liang. Ini yang tadi saya bilang, memaafkan, konteks yang percakapan sehari-hari. Memaafkan. Nah, tapi kalau teman-teman ketemu kayak peribahasa, terus yang 4 huruf ya, pokoknya dia kan banyak ya, sastra-sastra China. Kalau memaafkan mereka akan pakai ini, Huanshu. Karena memang khusus banget ya, seperti itu. Kalau bahasa sehari-hari kayak tadi saya bilang, 我原谅了他, saya sudah memaafkan dia. Nah, silakan pakai 原谅. Oke ya, halo ya, sudah ya. Nah, terus saya lanjut pertanyaan berikutnya di hari Minggu ya. Oke, pertanyaan di hari Minggu dari Pak Charles ya. Oh, dia bikin kalimat. Pak Charles bilang, 我哥哥穿着蓝色衣服. Boleh, Pak. Ini sudah benar formatnya, pakai ce juga benar. Kadang-kadang kita perlu 蓝色 ya. Ini Bapak cuma tulis 穿着蓝衣服, 蓝色衣服 atau 蓝色的衣服. Jadi kurang se sama te. Atau kalau nggak mau te, pakai 蓝色. Kalau 蓝衣服 itu agak gantung. Nah, itu yang saya bilang teman-teman perlu kudu tambah jam terbang cara ngomong di bahasa Mandarin. Jangan semua dihafal. Kalau dihafal tuh nanti ketemu real condition bisa buyar. Menurut teman-teman benar nggak? Saya juga bukan semua dihafal. Saya bisa karena biasa. Kalau menurut saya ya, saya tetap mencari tahu bagaimana sih cara untuk teman-teman bisa menguasai bahasa Mandarin. Saya nggak tahu bahasa Inggris sama yang lain gimana ya, mungkin karena mereka punya karakteristik berbeda-beda. Tapi menurut saya bahasa Mandarin kan orang bilang sulit. Iya, karena memang berbeda ya sama bahasa Indonesianya kita, terus sama bahasa Inggris karena alfabetnya memang beda, dia ada huruf Mandarin. Tapi untuk apa ya, grammar, kalau semua kita hafal, saya rasa kita kewalahan. Nah, menurut saya ya kembali lagi ya, cara yang paling mudah dan gampang adalah antara dengar lagu, nonton, atau baca. Nah, baca ini cukup menantang ya, karena buka buku perlu banget kita yang aktif, kita baca terus cari arti. Nah, itu nggak mudah. Nah, menurut saya yang paling mudah yaitu tadi nonton atau lagu. Justru kayak gini teman-teman bisa dapat dari, oh lagu dia ngomong gitu. Saya kopas.
begitu sih teman-teman ya untuk salah satu cara teman-teman ningkatin, oh ya cara mengekspresikannya dalam bahasa Mandarin itu seperti apa. Jadi Pak Charles mungkin untuk kalimat ini Bapak perlu tambahin 我哥哥穿着蓝色衣服 atau 蓝色的衣服 nggak bisa 蓝衣服 gantung soalnya ya. Saya pakai istilah gantung artinya agak aneh dalam arti memang nggak ngomongnya begitu ya, masih kurang lengkap. Terus Ibu Wiriani 我哥哥是那穿着 红色的衣服. Ya, benar. Kalimat ini sudah oke. Saya tidak usah revisi ya, Ibu ya. Jadi, 我哥哥是那穿着红色的衣服. Oh, ini yang kemarin saya kasih contoh. 你哥哥是哪位? Gitu ya. Kokomu yang mana? Terus teman-teman ceritain ke saya. Oh, 我哥哥是那穿着红色的衣服. Oke ya. Semoga menjawab. Ya, boleh nggak, Lausir? Boleh. Ya, pertanyaannya masih di bawah. Ya, boleh. Jawaban saya boleh ya. Terus pertanyaan dari Pak Barnadus Beni. 老师, teng-teng diartikan tunggu sebentar, sebelumnya diartikan dan lain-lain. Bisa dua arti ya, Lausir? Benar, Pak. Tergantung konteks kalimat. Huruf Mandarinnya sama. Bacanya juga sama ya. Nanti tinggal konteks kalimat ya. Kalau misalnya kita bilang, 请你等等. 请你等一下. 请你等等. Berarti di situ nggak mungkin kamu dan lain-lain. Nggak mungkin. Pasti kamu tunggu ya, kamu tunggu sebentar ya, nih, teng-teng. Tapi begitu apa namanya? Kayak contoh, oh, 我去巴沙 ya, kayak kemarin saya kasih contoh, 我去超市场, saya ke supermarket, 买了很多东西, 买了油, 买了米, 买了醋, 醋 itu cuka, 等等 dan lain-lain ya, misalnya contoh. Jadi kita nggak deskripsikan semua, kita bilang dan lain-lain. Di situ pasti konteksnya dan lain-lain, nggak mungkin tunggu-tunggu gitu ya. Seperti itu. Jadi memang ada dua arti, Pak. Bapak mengkonfirmasi ya, benar. Bisa dua arti. Dan huruf Mandarinnya juga sama, Pak. Ya, jadi tergantung konteks. Oke, pertanyaannya sudah selesai dari Jumat dan Minggu. Yang halaman ini, teman-teman, saya rasa mungkin sudah selesai ya. Sudah selesai di screenshot gitu ya. Ya, kata Yunita, dia berbagi sama kita ya. 当你看着我，我没有开口已被你猜透. Oh, 第一次, ya, yang dinyanyikan Guang Liang, ya. Apa namanya, ada ce ya, 看着我. Jadi, begitu teman-teman ingat kata patokan saya, ce itu adalah video yang sedang diputerin di depan mata teman-teman dan dia continuous, berterusan. Kayak lampunya masih nyala, komputernya masih nyala, pintunya masih nyala, dan masih berterusan. Dan dipakai untuk kondisi yang agak kalimat-kalimat yang artistik ya, linguistik banget. Itu pakai ce. Ya, kalau sehari-hari ya kayak cuan ce, berpakaian. Terus kayak tadi Ibu Linda bilang ya, 你能安静地坐着吗? Boleh nggak kamu duduk diam, jangan bergerak-gerak. Nah, itu dipakai sehari-hari di situ. Buku tetapi jangan semua kalimat teman-teman ubah pakai ce ya. Itu apa ya, kesimpulan dari saya. Mungkin di kelas belum bisa banyak kita bahas tentang ce karena kan apa ya, berdasarkan konteks buku, terus mungkin teman-teman masih pertama kali kenal ya. Nah, kalau di sini mungkin teman-teman sudah mulai tahu, oh ada tips-tipsnya ya, nggak semua kalimat kita pakai ce. Sampai sini oke? Kalau oke, 因为问题不多 karena pertanyaan nggak banyak. Nah, 刚好呢，今天是元宵节。元宵节itu teman-teman lebih kenal dengan Cap Gome ya. Cap Gome itu sebenarnya bahasa Hokkien ya. Cap Gome itu Cap Go itu 15. Mei itu adalah 晚上的晚, malam ya. Jadi Cap Gome itu saya rasa orang-orang kita ya, maksudnya kayak kita, banyakkan orang Hokkien ngomongnya Cap Gome. Tapi di bahasa Mandarin kita bilangnya Yuan Xiao Jie. Yuan Xiao Jie itu adalah maksudnya secara apa ya, nasional bahkan internasional ya ngomongnya Yuan Xiao Jie ya, kayak teman-teman ada yang ucapin 元宵节快乐 ya, 元宵节快乐. 大家知道元宵节的故事吗? Teman-teman tahu cerita 元宵节? Meh kayaknya ya Ibu Cindra ya, MEH. Dan itu
Hokkien itu dia nggak ada tulisan karakternya. Jadi Hokkien tuh ngomong. Setahu saya MEH bukan MEI. Setahu saya ya, teman-teman yang lain yang Hokkien juga boleh bantu saya. Karena Hokkien itu nggak seperti bahasa Mandarin yang ada tulisannya, terus ada Hanyu Pinyin secara baku, nggak ada. Bahkan yang saya tahu dulu guru saya bilang bahasa Hokkien itu ada 8 nada. Ya, dan memang dia tidak ada literasi. Literasi maksudnya ada yang ngajarin nih nada satu bacanya gini dan meo. Saya bisa Hokkien ya karena memang kayak bahasa ibu gitu ya. Nah, setahu saya meh ya, meh itu malam soalnya ya. Sebentar. Tadi saya bilang oh ya, Yuan Xiao. Yuan Xiao Jie. Nah, Yuan Xiao Jie ini adalah kayak Yuan Xiao, bentar ya. Yuan Xiao Jie. Nah, teman-teman bilang happy. Kalau bahasa Inggrisnya mereka bilang lantern. Ada juga yang teman-teman bilang apa? Cap gome ya. Nah, makanya ada lontong cap gome. Tapi kalau lontong cap gome kayaknya kita yang di sini ya. 中国人不吃 lontong ya. Cap gome. Setahu saya meh itu malam. Teman-teman yang Hokkien, mana suaranya? Ya, jadi MEH setahu saya ya. Dan ini memang ya karena kita Hokkien makanya kita ngomong gitu ya. 像台湾他们也说元宵元宵节快乐 kalau secara bahasa Mandarin. Kalau Hokkien 呀 Hokkien 我就不知道了，台湾人怎么说他们还是会说元宵节啦或者说正月15正月15 teman-teman tahu 正月15正月15 15 ini Cago 15 ya kan ya. Nah, Cengyue ini adalah bulan pertama untuk kalender China. 正月15对apa 台湾人可能会说这样正月15或者元宵节. Nah, tapi kalau yang pakai Hokkien kayak kita bilangnya Cap Gome ya. Sama saya di rumah juga banyak kan ngomongnya Cap Gome. Seperti itu. Nah, 大家知道吗元宵节的故事 teman-teman tahu nggak 元宵节 ada cerita sebenarnya ya. Saya tadi coba cari cerita dalam bentuk gambar supaya menarik, nggak cuma saya yang ceritakan, ternyata ada teman-teman. 大家有兴趣想看一下吗 Sambil di screenshot ya, teman-teman pengen nonton, ya ini memang apa ya cerita rakyat ya kalau saya bilang ya, cerita rakyat yang diturunkan sampai sekarang. Nah, kita mewarisinya dari sisi lampionnya, dari sisi lantern lampionnya. Makanya kenapa sih malam ini gitu ya? Sebenarnya harusnya sih dari Cengyue Cui dari hari pertama Imlek pun kita sudah pasang lampion sih, tapi puncaknya adalah malam ini gitu ya. Malam ini kenapa puncaknya? Nah, di dalam cerita juga diceritakan. 对。好大家好了吗 Kalau sudah, mungkin kita boleh lihat ke cerita sambil nanti saya post untuk saya jelasin ya. Ceritanya harusnya sih keburu. 好了吗 Sudah ya? Oke, kalau gitu sebentar saya share screen. Nanti seperti biasa saya akan stop. Terus saya jelasin biar teman-teman paham, oh ngomongnya begitu. Nanti bisa ditonton ulang ya, ditonton ulang latih pendengarannya sambil oh ya ngomongnya begini ya gitu ya. Oke. Ini beres sebentar. Bisa. Nah, oke. Bisa. Oh, tuh. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun. Oke, sebentar ya.
Saya share dulu screen-nya. Share screen. Muncul? Oke, muncul ya. Nah, kita play. 元宵节，在元宵节里，小朋友们又能吃到好吃的元宵了。可是 OK，在元宵里，等一下，再 scroll sedikit。在元宵节里，元宵节tadi saya udah tulis ya. 在元宵节里 di Festival Lampion ya, mungkin saya bilang Festival Lampion atau Cap Gome ya, teman-teman paham ya, semua sama. Di dalam Festival Lampion ini, 小朋友又能吃到好吃的元宵了。Teman-teman kecil gitu ya, bisa lagi again untuk makan元宵itu sebenarnya onde-onde ya, 好吃的元宵 onde-onde yang enak. Jadi ternyata di China di hari ini mereka tradisinya adalah makan onde teman-teman ya. Kalau di sini kita nggak ada kan, karena memang ya budaya ya, tradisinya udah nggak semua pure karena udah banyak daerah, jadi disesuaikan dengan daerah-daerah tertentu. Hari ini kita nggak makan onde, tapi kita lebih ke lampionnya. Nah, kalau di China mereka makan yuan xiao. Nah, yuan xiao 就是汤圆. 汤圆 adalah kita yang ngomong orang selatan. Kalau yuan xiao 北方人大部分都说元宵, jadi orang daerah Beijing ya, utara-utara semua bilangnya yuan xiao dan mereka sinonim adalah onde-onde ya. Oke, saya lanjut dulu. 朋友们又能吃到好吃的元宵了。可是大家有没有想过 di bawah ya, saya bacain yang Mandarinnya bawah. 可是大家有没有想过 tetapi 可是大家有没有想过 teman-teman pernah nggak sih 大 terpikirkan 家有没有想过元宵节元宵节是怎么来的？ Teman-teman pernah kepikir nggak sih Festival Lampion ini bagaimana sih datangnya? 怎么来的? Bagaimana datangnya? Artinya ceritanya dari mana, sejarahnya dari mana? Itu maksudnya ya. 是怎么来的呢？我国历史上，我国 itu negara kita. Karena ini cerita China maksudnya negara China gitu ya. 我国历史上, 历史 itu adalah sejarah. Di dalam sejarah negara kita 有着著名的皇帝叫汉武帝 ya. Saya bacain dulu ya, videonya belum. 有个著名的皇帝, ada seorang, 著名 itu artinya terkenal ya. 皇帝 itu adalah maharaja. Ada seorang raja yang terkenal namanya Han Wuti. Han Wuti itu nama raja di zaman itu. 有个著名的皇帝叫汉武帝。每当碰到难题时, 碰到 masih ingat teman-teman? 每当 sama dengan 每次 setiap kali. Setiap kali 碰到 artinya apa? Ketemu secara tidak sengaja ya. Teman-teman masih ingat di modul kita barusan kita belajar nanti, nan adalah sulit, ti adalah 问题, shi adalah pada saat ya. Jadi 每当碰到难题时, setiap kali ketika ketemu masalah yang sulit gitu ya, masalah yang sulit tidak bisa kita prediksi, makanya pakai 碰到 ya, bertemu secara tidak sengaja. 碰到难题时，汉武帝都会找东方朔帮忙。汉武帝 tadi nama maharaja ya, maharaja Hanu 都会 akan selalu ya, 都 setiap kali ya, setiap kali di situ jadi jamak makanya pakai 都会找东方朔帮忙。找 itu cari ya, teman-teman sudah tahu. Dongfang Suo ini nama orang. Dia marganya Dongfang, namanya Suo. Dongfang itu marga orang. 有没有同学姓 Dongfang? Agak jarang di Indonesia ya, marganya 2, jarang banget saya ketemu ya, biasanya 1-1 doang. Nah, ada marga Dongfang, Dongfang Suo ini nama orang, Pangmang bantu ya. Jadi dia kalau ada masalah si maharaja ini akan minta si Dongfang Suo untuk tolong gitu ya, kasih ide lah, kasih solusi seperti itu. 都会找东方朔帮忙。有一年冬天
有一年冬天ada satu tahun. 冬天 masih ingat teman-teman? Saya nggak bisa lihat chatnya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. 冬天 itu adalah musim dingin. Ya, Sisia yang sudah chat ya. Ini saya buka chattingan. Ya, winter, 冬天. Jadi ada satu tahun di musim dingin. Musim dingin itu dekat sama Imlek ya. Jadi kayak sekarang Beijing lagi Winter Olympic. Kenapa? Karena memang mereka masih dingin ya. Jadi teman-teman tahu ya kenapa Yuan Xiao di sini karena berhubungan dengan Imlek kan Zhengyue 15, Imlek hari ke-15. 东方朔到皇宫花园里去看梅花。东方朔ke 皇宫，皇宫 itu kerajaan ya. 花园里 taman bunga untuk lihat 梅花。梅花是什么？ bunga plum. Ya, teman-teman kalau Imlek biasanya ada bunga-bunga plum ya. Kalau di sini mungkin hiasan ya. Nah, kalau di China itu benar-benar real ada apa meihua. Jadi si Tungfang Suo lagi ke kerajaan ya, namanya kerajaan pasti tanamin bunga-bunga apa plum yang sangat bagus ya. Dia lagi ibaratnya mau lihat bunga plum di apa ya tamannya si istana itu gitu ya. Nah, 东方 terus 朔到皇宫花园里去看梅花，突然传来了一阵 突然传来了一阵呜呜的哭声。呜呜呜的哭声。突然 tiba-tiba 传来 itu terdengar ya. 传来了一阵，一阵 itu kata satuan untuk suara ya. Satu gelombang suara gitu ya. 传来了一阵呜呜呜的哭声。呜呜 ini apa? Deskripsi dari bunyi yang didengar ya. Bunyi u u u. 哭声 suara nangis. Dia lagi lihat-lihat bunga plum, tiba-tiba terdengar suara orang nangis gitu ya. 一个美丽的姑娘正站在井边。一个美丽的姑娘正站在井边. Banyak banget kosakata yang sudah kita pelajari sebenarnya ya. Ada seorang 美丽的姑娘. Kunyang itu adalah gadis ya, seorang gadis cantik sedang berdiri di samping jing itu adalah sumur. Jadi ada seorang gadis cantik berdiri di samping sumur dan sedang nangis. 一边伤心的哭着，一边伤心的哭着. Ya, teman-teman mungkin saya nggak bisa kasih liriknya, tapi teman-teman boleh dengerin dari saya baca ya. 一边 sambil, 伤心 sedih, 的哭着. Te-nya teman-teman bisa lihat partikelnya 图也的 ya. 伤心 itu adalah sifat, adjektif gitu ya. Terus ku nangis kata kerja dan dia pakai ce. Jadi video yang berlangsung di depan mata si Tungfang Su adalah si gadis ini sambil dengan hati yang sedih itu menangis gitu ya. 一边伤心的哭着，一边想要往下跳。一边想要往下跳，一边 sambil ya teman-teman mungkin sudah hafal banget. Kadang-kadang sebelum buka kelas saya bilang 一边 sambil 想要 pengen 往下跳, 往 itu menghadap ke bawah, 跳 loncat ya. Jadi mau bunuh diri maksudnya teman-teman ya. Lagi nangis tapi pengen sambil nangis sambil berpikir gitu ya. Kelihatan dari gerak-gerik tubuhnya mau loncat ke dalam sumur. 东方朔连忙拉住他。东方朔连忙拉住他. 东方朔 tadi nama orang ya teman-teman ya. 连忙 buru-buru gitu ya. 拉住他, la itu tarik ya. 拉住他, tarikin dia. 关心的问。关心的问. Te-nya masih muncul, teman-teman masih ingat 图也的. Ayo, pelajaran yang lalu ya. Te-nya 图也的. Kenapa? Karena 关心 adalah sifat ya. Perhatian gitu ya. Terus 问 adalah kata kerja. Teman-teman masih ingat format saya adjektif plus te plus kata kerja pakai te yang 图也的. Muncul banyak. Makanya saya pernah cerita te yang ketiga yang te. Mungkin teman-teman ngomongnya yang ketiga adalah 图也的 itu akan muncul banyak di buku cerita karena dengan perhatian bertanya gitu ya. Literasinya begitu. Dengan perhatian bertanya. Wen bertanya ya, 关心 itu memperhatikan dengan perhatian. 关心的问，你叫什么名字呀？ Oke, kalau tadi pasti tahu ya, 你叫什么名字啊? Itu cuma partikel tambahan supaya nggak kaku ya. 你叫什么名字啊?
Ya, nama kamu siapa ya? Teman-teman mungkin sudah tahu. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa dia pakai你叫什么名字啊？大家可以想想吗？为什么？Kenapa si Tung Fang Suo nanya ke si gadis ini pakai 你叫什么名字啊？Walaupun dia bukan anak umur 10 tahun. Ya, saya sambil lihat settingan. Kira-kira ada yang bisa jawab analisanya kenapa? Ya, pertama dia lebih muda. Yang kedua, di zaman dulu kalau teman-teman tahu, pejabat sama dayang, ngomongnya dayang ya, maksudnya pelayan-pelayan di kerajaan itu beda posisi, benar nggak? Paham ya? Maksudnya mereka tuh ada kayak kita bilang kasta ya, maksudnya pejabat tuh paling pasti lebih tinggi dibandingkan pelayan-pelayan di kerajaan. Makanya dia boleh pakai 你叫什么名字. Jadi teman-teman mungkin dari cerita ini paham maksud saya, kita kalau ketemu orang yang setara jangan pakai 你叫什么名字, 因为这个, karena ini ya dia agak terkesan barbaran gitu ya, maksudnya kayak kita nggak ada pendidikan ya, gitu kira-kira ya. Tapi kalau teman-teman cuma ingat itu ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi maksud saya itu, saya memang ngajarin teman-teman selain bahasanya juga dalam arti konteksnya sopan santunnya itu ya, seperti itu. Nah saya lanjut ya. Ya kurang sopan ya kata Ibu Lucia, ya seperti itu kira-kira ya. Tapi bukan artinya salah, push. Cuma kalau memang teman-teman cuma ingat itu, ya bohwat kita bilang. Tapi kalau bisa teman-teman ingat cerita saya, oh iya saya paham penggunaannya ya. Oke, 年纪轻轻的为什么要投井呢？年纪 itu artinya usia ya. 您多大年纪了？ Masih ingat kosakatanya udah dapat ya. 年纪 itu usia, 轻轻 年轻的轻 muda. Jadi si Tung Fang Suo bilang, kamu masih muda gitu ya. 为什么要投井呢? Kenapa mau bunuh diri? 投井 itu loncat ke dalam sumur, artinya mau bunuh diri ya, mau loncat ke sumur. Kok muda-muda kenapa gitu ya mau loncat ke sumur? 为什么要投井呢？我叫元宵。 Nah, terus si gadis ini bilang, saya namanya Yuan Xiao. Nah, Yuan Xiao itu ternyata nama gadis ya, nama gadis yang bikin onde teman-teman ya. Nah, dia bilang, 我叫元宵。 是专门做汤圆的宫女。 是专门做汤圆的宫女。 Adalah 专门 itu spesial bikin 汤圆 tadi yang saya bilang onde ya, onde. 宫女 adalah dayang-dayang atau pelayan di istana ya, dari kung, huang kung de kung, nya perempuan ya. Jadi ternyata dia adalah pelayan di kerajaan yang khusus bikin 汤圆 untuk si maharaja. Dan setahu saya mereka yang udah masuk istana kalau mau pulang ke rumahnya gitu ya, itu agak sulit ya teman-teman. Kalau nonton film-film kerajaan kan begitu ya, begitu cinkung masuk ke istana itu udah sulit buat keluar ketemu keluarga dan segala macam karena ketat banget kayak gitu ya. 我想家人了。 我想家人了 ya, dia kangen sama keluarganya. 我想家人了，我都好多年没有见到他们了，我都好多年 itu banyak tahun, artinya bertahun-tahun tidak ketemu mereka ya, 没见到他们, dia kangen sama 我 orang 都好 rumahnya. 多年没有见到他们了。说到这里，元宵姑娘哭得更伤心了ya. Ngomong sampai sini, 说到这里，元宵姑娘ya, Nona元宵 menangisnya sangat-sangat sedih lagi ya, 伤心 itu sedih. Teman-teman ada te yang muncul, namanya 双人的，有没有？大家可以看到吗？ Ya, walaupun teman-teman ada yang mungkin susah capture, nggak apa-apa ya. 哭得更伤心了, menangis dengan lebih sedih lagi ya. Ku-nya adalah kata kerja, pakai te. 双人的, habis itu belakangnya adalah komplimen atau lebih bersifat kata sifat ya. Oke, sambil saya jelasin, sambil saya kaitkan dengan pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari ya. Jadi ngomong sampai sini si nonanya nangis ya. Saya rasa teman-teman nonton pun bisa paham ya, nggak perlu saya jelasin. Mungkin lebih saya jelasin ke kalimatnya ya. 哭得更伤心了。东方朔他拍着胸脯。 Tung Fang Suo, 他拍着胸脯说, 胸脯 itu dada ya. Jadi si Tung Fang Suo nepuk dadanya ngomong gitu ya, 拍着
kita baru belajar ya. Artinya video yang sedang berlangsung dan kita perlu itu ya. Justru teman-teman perlu banget nonton supaya tahu oh di sini pakai gitu ya. 东方朔他拍着胸脯说 berlangsung continuous state seperti itu ya. 胡说，别哭了， jangan nangis ya. 我一定会让你见到家人的。我一定 saya pasti akan membuat kamu ketemu sama orang 我一 rumah. 定会让你见到家人的。这事儿包在我身上。这事儿包在我身上 artinya hal ini udah saya yang pikirin solusi, itu namanya 包在我身上. 包 itu sebenarnya bungkus ya. Jadi urusan ini serahkan kepada saya maksudnya kalau bahasa Indonesianya ya, 包在我身上. Terus lanjut, 姑娘感激地看着他, 姑娘 gadis dengan sangat berterima kasih melihat dia, 看着他 ya. 姑娘感激地看着他, Nona itu dengan sangat berterima kasih melihat si 东方朔. 姑娘感激地看着他，不住地道不住的道谢，谢谢东方大人 ya. 东方 tadi saya bilang marganya dia. 不住 tidak tertahankan ya. 不住的道谢，道谢 itu mengucapkan terima kasih, 道谢。谢谢东方大人, terima kasih. 大人 kan pejabat ya, jadi Tuan Dongfang ya, Dongfang itu marga. 谢，谢谢东方大人。出宫后，出宫后，出宫 宫 itu kerajaan, keluar dari kerajaan, sesudah keluar dari kerajaan, 东方朔在城里最热闹的大街上。东方朔 dia kepikir satu ide, menurut saya orangnya pinter banget ya. Dia di kota itu, di tempat yang paling ramai, di jalan yang paling ramai ya, 最热闹的大街上 ya. Dia ngapain nih teman-teman bisa lihat ya. 东方朔在城里最热闹的大街上摆了一个算命占卜的小摊. Jadi ternyata dia kepikiran ide bikin satu stand untuk ramal nasib tapi ditaruh di tempat yang paling ramai gitu ya. Suan Ming, ini teman-teman bisa lihat layar ada dua tulisan itu namanya Suan Ming. Suan hitung, Ming itu takdir nasib atau teman-teman suka bilang nilik nasib ya. Ya begitu kan ya bahasa Indonesianya ya. Jadi mau lihat oh ramalannya bagaimana segala macam ya. Namanya Suan Ming. 个算命占卜的小摊，很多人都找他算命占卜。很多人都找他算命占卜. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang suka banget tahu ramalan nasib segala macam ya, kwamia ya, teman-teman bilang gitu ya. Nah, itu sama. Nah, ini begitu dia ada stand untuk ibaratnya apa? Menilik nasib orang, semuanya berbondong-bondong ke situ. Nah, teman-teman bisa lihat kertas-kertas putih yang dipegang orang-orang itu, tulisannya apa? Tulisannya 正月16会有大火. 正月16, 正月 tadi saya baru jelasin bulan pertama di kalender China gitu ya. 16 tanggal 16. Hari ini 15, 明天是16. Berarti besoknya ya sebelum sesudah Festival Lantern itu, pokoknya di hari ke-16 di Imlek gitu ya. Di hari ke-16 akan terjadi taho, kebakaran besar. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kertas putih yang dipegang semua warga itu sama. Jadi ramalannya adalah akan ada bencana besar seperti itu ya. 可是大家发现, tetapi semua orang menyadari, 所有人的签上都写着, 所有人的签 itu adalah 签, kertas ramalan nasib itu namanya qian. Teman-teman yang pernah chou qian pasti tahu itu qian ya. Jadi kertas putih yang isinya tulisan-tulisan itu namanya qian. 所有人的签上都写着. Jadi setiap kertas putih ramalan orang di atasnya tertulis 写着 pakai 着. 大家发现所有人的签上都写着正月16会有大火。正月16会有大火 yang tadi saya bilang ya. Imlek di hari ke-16 itu akan ada kebakaran besar. Ini ide dari si Dongfang Suo sih teman-teman ya. Oke. 大家都害怕起来，纷纷问
大家都害怕起来，纷纷问，semuanya takut dan bertanya-tanya gitu ya, bertanya-tanya terus gitu ya. 这是大这灾难是大啊！灾难呀！啊，这是大灾难啊！大 itu besar, 灾难 itu bencana ya. Ini adalah bencana besar. 你有没有什么化解的办法呢？ Kamu ada nggak cara untuk menyelesaikannya? 化解 itu menyelesaikan, 办法 itu cara ya. 你有没有什么化解的办法呢？东方朔摇了摇头。东方朔摇了摇头，摇 itu goyangin kepala ya. Si 东方朔，我能有什么办法？我能有什么办法呢？ Saya bisa ada cara apa? Gitu ya. 我能有什么办法呢？ Saya bisa punya cara apa? 你们还是把这件事儿告你们还是把这件事告诉天子吧。你们还是把这件事 artinya kalian lebih baik gitu ya. 还是 di situ memberikan saran. Kalian lebih baik memberitahu hal ini kepada 天子. 天子 itu zaman dulu artinya maharaja ya. Raja itu namanya 天子, anak dari si langit, dari dewa langit katanya ya. Nah, namanya 天子, 天 langit, 子nya anak ya. 诉天子吧。Nah, 天子吧。他或许有办法。他或许有办法，或许 itu sama dengan mungkin ya. Dia mungkin ada cara. Jadi si Tung Fangso sengaja bikin masyarakat tahu, banyak yang tahu bahwa akan ada bencana besar dan si Tung Fangso minta masyarakatnya untuk kasih tahu ke Maharaja ya. 汉武帝心里害怕极了。汉武帝di dalam hatinya itu ya, Maharaja di dalam hatinya sangat ketakutan. Sangat ketakutan. 怎么办呢 ya? Aduh gimana nih? 怎么办呢 ya, sehari-hari juga kepake 怎么办呢? 东方朔有很多鬼点子，点子 itu idea, 鬼 itu teman-teman tahu hantu ya, tapi di sini bukan hantu. 鬼点子 itu maksudnya ide yang kreatif-kreatif lah, yang mungkin orang-orang nggak bisa pikirkan ya. Jadi si Tung Fangso benar-benar pintar kalau teman-teman dengar cerita ini ya. Pasti si Maharaja carinya dia gitu ya. Jadi dia pakai putar dulu satu mutaran supaya kalau kadang-kadang kita kasih saran langsung ke Maharaja, Maharaja nggak mau dengar, bener nggak? Tapi begitu Maharaja mendengar dari masyarakatnya bahwa oh akan ada bencana besar nih, gimana ya? Terus Maharaja juga nggak ada solusi. Akhirnya Maharaja minta solusinya ke Tung Fangso gitu ya. 他说不如我问问他吧. 不如 itu kalau enggak, saya tanya-tanya dia deh gitu ya, tanya-tanya si Tung Fangso. 于是他便把东方朔找来了。于是他便把东方朔找来了。Oleh karena itu, 于是 itu oleh karena itu, dia mencari ya, artinya memanggil si 东方朔。东方朔假装想了很久才说。OK， 东方朔假装想了很久才说呀。东方朔假装 itu pura-pura， 假装想了很久 berpikir sangat lama dan barulah berkata. 才 teman-teman masih ingat 才说 barulah berkata. 听说火神君很喜欢吃汤圆。Dengar-dengar ya teman-teman, kita udah pelajari 听说 dengar-dengar 火神君. 火 itu adalah api, 神 adalah dewa, Jun itu Junzi, kayak seorang yang terpelajar. 火神君 ini adalah dewa api. Jadi kan tadi katanya mau kebakaran kan. Terus si Tung Fangso bilang kabarnya gitu ya, katanya dewa api ini sangat suka makan onde gitu ya. 很喜欢吃汤圆。很喜欢吃汤圆，我们不如在15这天我们不如在15这一天供奉汤圆给火神君. Jadi dia kasih ide ya, Dewa Langit kan suka onde. Jadi mendingan kita di tanggal 15 gitu ya, sebelum 16 terjadi kebakaran, kita kasih dia onde-onde ya, kayak kita bilang sogok sih. Dewa apinya onde-onde gitu ya. Kungfeng itu mempersembahkan ya, mempersembahkan onde-onde kepada si dewa api. 供奉汤圆给火神君，求他不要火烧长安。求他不要火烧长安。
Qiu itu minta tolong ya. Qiu ta bu yao shao, jangan bakar Chang'an. Dulu Maharaja itu ada di kota Chang'an ya. Teman-teman pernah ke kota Chang'an di China? Ya, Chang'an itu ada terakota ya, teman-teman kalau pernah ke sana. Nah, jadi dulu Maharaja itu pusatnya yang di dinasti ini di Chang'an. Jadi dia bilang minta tolonglah ke dewa api supaya jangan bakar kota Chang'an di tanggal 16 ya, di hari ke-16. 我有个宫女叫元宵，我有个宫女叫元宵. Saya ada seorang pelayan di kerajaan yang namanya Yuan Xiao. 她做的汤圆最好吃了. Onde yang dia bikin paling enak ya. Yang tadi ya Nona cantik tadi ya namanya Yuan Xiao. 她做的汤圆最好吃了。我立刻让他教大家做汤圆. Saya segera, 立刻 itu segera, sama dengan 马上 ya, segera menyuruh dia mengajari semua orang untuk bikin onde-onde ya. Jadi ya udahlah cara ini dia terima, dia suruh semua belajar bikin onde. 我立刻让她教大家做汤圆。汉武汉武帝立刻想到了汤圆，元宵，对不起。汉武帝立刻想到了元宵. Jadi begitu dia kepikiran tangyuan onde-onde, si Han Wuti ini tiba-tiba kepikir nona yang namanya Yuan Xiao ya. Dulu belum dikasih nama Yuan Xiao Jie, belum muncul ya. Oke. 武帝立刻想到了元宵。汉武帝又问 si raja ini bertanya lagi. 可我们怎么才能瞒过玉帝呢? Tapi kita bagaimana baru bisa menyembunyikan, manku itu menyembunyikan dari si Yudi. Yudi itu adalah dewa langit ya, teman-teman. Ada sembahyang Tuhan, ada beberapa suku yang kayak kita ada hari keberapa kita sembahyang Tuhan, itu namanya Yudi. Jadi percaya ada maharaja seperti itu. Jadi si maharaja ini berpikir bagaimana ya kita bisa menyembunyikan Yudi, kan bakal ada kebakaran yang besar di tanggal 16. Bagaimana kita bisa menyembunyikannya? Kan kita memang sudah sembahyang si dewa api gitu ya, tapi bagaimana menyembunyikan hal ini gitu ya. 我们怎么才能瞒过玉帝？东方朔笑了笑。东方朔笑了笑, si 东方朔 ketawa. Terus dia bilang, 15晚上您让百姓都挂上灯笼. Malam 15, berarti kayak malam hari ini gitu ya, tanggal 15, Anda menyuruh seluruh rakyat untuk menggantungkan lampion. Ya, dia minta maharaja untuk suruh rakyatnya gantungin lampion semua kalau bisa full. Kenapa? Karena lampion kalau udah nyala, udah bersinar, itu seolah ada api besar kan? Kayak gitu maksudnya ya. 15晚上，您让百姓都挂上灯笼，在满城的燃放烟花. Terus seluruh kota itu bunyikan petasan ya, 烟花 mercun petasan ya. 在满城的燃放烟花，弄出一副起了大弄出一副起了大火的样子. Nah, seolah-olah yang tadi saya bilang ya, ada mercun, ada lampion ya, merah-merah semua, seolah-olah sudah terjadi kebakaran besar. Karena mereka percaya ya, apa yang sudah diramalkan itu memang sudah tercatat. Ibaratnya gimana sih supaya si yang di atas itu tahu bahwa ini sudah kejadian gitu ya. Nah, Tumpang Su kasih idenya gitu. Nyalain lampion banyak-banyak sama petasan supaya seolah-olah sudah terjadi gitu ya, berarti nggak akan ditagih lagi, kira-kira begitu ya. 大火的样子，不就瞒过玉帝了吗？不就瞒过玉帝了吗? Bukankah sudah bisa sembunyikan ini gitu ya, rencana ini dari si Tuhan maksudnya ya. Jadi ibaratnya sudah terjadilah kebakaran besar, padahal itu adalah lampion-lampion ya. 汉武帝高兴极了ya, si Maharaja benar-benar happy banget dapat solusi dari si Tumpang Su. 还是你有办法 artinya ya
Wah, ternyata kamu punya ide yang bagus gitu ya. 我这就让人去办. Saya akan suruh orang-orang pergi laksanakan. 办 itu melakukan, melaksanakan ya. 这就让人去办。正月15晚上，城正月15晚上ya, malam Imlek hari ke-15, 城里到处张灯结彩. Di kota-kota itu semuanya digantungin lampion ya. 张灯结彩. 灯 itu adalah lampu. 结彩 banyak banget hiasan-hiasan pernak-perniknya gitu ya. 里到处张灯结彩，燃放烟花爆竹. Membunyikan petasan, membunyikan kembang api ya, seperti itu. 烟花爆竹，热闹非凡。热闹非凡 sangat-sangat ramai ya. 热闹非凡 itu artinya sangat-sangat ramai. 元宵的家人也 元宵的家人也来了. 元宵 masih ingat ya nama gadis itu. Jadi keluarganya juga datang untuk melihat keramaian di kota gitu ya. Ini keluarga dari si Nona Yuanxiao datang untuk melihat keramaian. 当他们看到写着当他们看到写着元宵2个字的大宫灯时, jadi lampu-lampu lampion di istana itu ditulisnya Yuanxiao 2 huruf untuk memperingati bahwa onde-onde itu diajarin sama si Nona Yuanxiao, makanya ada tulisan Yuanxiao ya, teman-teman bisa lihat yang 2 lampion merah tulisannya Yuanxiao, sehingga keluarganya ngomong ada nama anak kita gitu ya, papa mamanya bilang ada nama Yuanxiao. Nah, 元宵2个字的大宫灯时，不由惊讶地喊起来：“看啊，是元宵，元宵！” Oh, dia bilang kan ya, dia lihat ada tulisan Yuanxiao, dia berteriak gitu ya, berteriak. Nah, Yuanxiao 姑娘听到声音从宫里跑出来. Jadi ternyata si Nona Yuanxiao mendengar suara keluarganya manggil nama dia gitu ya, padahal karena melihat si lampion, maka dia dari dalam istana berlari keluar. 元宵姑娘听到声音从宫里跑出来，激动的和家人抱在了一起ya. 激动 itu sangat excited, sangat benar-benar tersalurkan ya ekspresinya gitu ya. 激动的和家人抱在了一起. 抱 itu artinya berpelukan dengan keluarganya ya. 激动地和家人抱在了一起。热闹了一夜，热闹了一夜，长安城果然平安无事. Jadi setelah meriah satu malam, ternyata kota Chang'an itu tidak terjadi apapun ya. 果然平安无事. 平安 berarti aman sentosa, tidak ada terjadi hal apapun. 无事. 长安城果然平安无事。汉武帝很高兴。 汉武帝很高兴 ya, si Maharajanya sangat senang, 便下令以后每到正月15, jadi dan memerintahkan setiap tahun gitu ya, Imlek di hari ke-15 ya, 正月15. 便下令以后每到正月15都做汤圆，都做汤圆供奉火神君ya, bikin onde untuk mempersembahkannya kepada dewa api. 供奉火神君。 全城挂灯放烟火，全城挂灯放烟火，全城 seluruh kota gantung lampion, terus bunyikan mercon sama kembang api. 这个节日就这样流传下来了 ya. Festival ini akhirnya diturunkan turun temurun ya, 流传下来了。这个节日就这样流传下来了。 因为元宵姑娘做的汤圆最好吃。因为元宵姑娘做的汤圆最好吃 ya. Tadi yang saya bilang Nona Yuanxiao bikin ondenya paling enak, 又教会了人们做汤圆 dan mengajari orang-orang ya, rakyat untuk bikin onde. 又教会了人们做汤圆，大家都很感激她。大家都很感激她 semua orang berterima kasih sama dia. 就为这个新节日取名为元宵. Oleh karena itu, makanya Cap Gomeh yang kita hari ini dinamakan sebagai Yuan Xiao Jie. Itu sebenarnya nama gadis yang bikin onde-onde ya.
就为这个新节日取名为元宵节。Ya, sudah selesai ya. Teman-teman bisa nonton ulang lagi di YouTube ya, bisa cari. Oke, apa namanya? Semoga cerita tadi membuat teman-teman tahu kenapa ada lampion, terus kalau di daerah utara kenapa makannya onde-onde ya. 好，我们就先到此，kita sampai di sini dulu. 谢谢大家，谢谢班长，祝大家元宵节快乐，身体健康，阖家团圆。再见，谢谢老师，拜拜。老师再见。老师，谢谢班长，谢谢，再见。再见。谢谢。